Sorry, suara gua masih habis. Belum juga sembuh. Aduh, video kosong udah berhari-hari. Sekarang saya harus paksain, mau gak mau harus bikin video. Gara-gara Noel. Noel. Hey, Noel. Noel, aduh. Sekarang saling lempar ya antara pendukung Jokowi dan Partai Gerindra. Partai Gerindra menyatakan, waduh, saya nggak tahu kalau Noel itu kader Partai Gerindra katanya. Luar biasa. Itu kan Jokowi mania. Ya, itulah ketika kemudian orang sedang berperkara hukum. Oke, itu dari sisi partai. Saling cuci tangan, saling menghindar, ya saling supaya dianggap bersih. Orang korup itu kan berbagai macam penyebab. Satu memang karakter. Karakter ini adalah tidak bisa dibuat-buat, tidak muncul seketika. Ya, karena kebutuhan yang terdesak dan karena lingkungan. Ini nanti gua bahas satu-satu ya. Noel ini kategori yang mana? Silakan nanti dinilai sendiri. Oke, saya coba sorotin kementeriannya dulu. Ya, menteri buru-buru menyatakan juga, waduh, kami di kementerian ini sudah sangat ketat. Kami buat fakta integritas, semuanya tanda tangan fakta integritas. Ketika melanggar aturan dan melakukan korupsi, langsung diminta untuk mengundurkan diri. Sesimpel itukah kemudian bisa mencegah tindakan atau karakter korups? Nggak bisa, men. Menteri. Menteri, aneh lagi. Dia bilang, kami juga sebenarnya sudah membuat patung yang berseragam oranye yang menggambarkan setiap saat kalian kalau melakukan korupsi ya bisa berurusan dengan aparat hukum. Emang manusia suruh takut pada patung yang memakai baju oranye. Lucu kadang-kadang menteri ini. Korupsi itu adalah karakter. Ya bisa diminimize atau bisa ditekan supaya karakter itu nggak muncul, itu dengan contoh atau keteladanan para atasannya. Kalau kemudian fakta integritas yang disampaikan kepada bawahannya, sementara bawahannya diminta untuk harus setoran ke atasannya, ini aku nggak khusus menceritakan Noel, bukan ya, saya bicara umum ini ya. Bawahannya berusaha untuk menjauhi untuk tidak korup atau tidak melakukan korupsi. Tapi kalau atasannya minta setoran, atasannya minta jatah, apa yang bisa dilakukan oleh bawahannya yang tadinya sudah komitmen? Ini bukan Noel ya, aku bicara umum. Apa yang bisa dilakukan oleh anak buah? Akhirnya mereka korupsi juga. Akhirnya mereka korupsi juga. Ya, karena apa? Harus mencari setoran kepada atasannya. Ini yang terjadi. Karena kalau sudah masalah pemerasan, ini udah karakter yang kelewat batas. Mendingan lu kerja di terminal aja. Udah ketahuan jadi calo. Nah, itu memeras pun oke lah ya. Ya karena calo gitu ya. Aduh. Tapi kalau wamen kemudian diduga melakukan pemerasan kepada lembaga penerbit sertifikasi K3, ini dugaan, ya ini kan luar biasa gitu ya. Saya nggak tahu harus dengan apa menggambarkan karakter korup seorang wamen kalau memang itu nanti benar. Kita tunggu saja ya keterangan pers dari KPK. Kan 1 kali 24 jam KPK mempunyai kesempatan untuk mengumumkan ini. Apakah tersangka atau saksi atau apa? Ya, kita sambil tunggu saja. Saya tidak masuk ke sana, tapi saya akan sampaikan
karakter korup secara general. Oke, kembali lagi. Menteri sudah berkoar-koar. Menteri sudah menganjurkan. Konon katanya menteri sudah membuat fakta integritas. Gua ketawain aja loh. Apalagi menteri udah membuat patung anti korupsi. Keren kali. Manusia, karyawan, pegawai, eselon 1, 2, 3. Suruh takut kepada patung korupsi yang memakai baju oranye. Luar biasa ini menteri ini. Aduh, kacau, dunia kacau. Oke. Ya, untuk peristiwa ini kami appreciate kepada Presiden Prabowo Subianto. Ya, kalau memang ini benar terus-menerus dilakukan dengan konsisten, ya Pak Prabowo akan segera keangkat komitmennya dalam memberantas korupsi setelah menerbitkan amnesti dan abolisi kemarin. Tapi jangan salah, nanti orang akan banyak nagih minta diberikan amnesti juga. Apa bedanya? Kalau tiba-tiba Noel besok minta diberikan abolisi ketika ini berproses hukum, biar ya. Biar ya. Coba bayangkan, coba ya. Ketangkep, proses hukum, minta diterbitkan abolisi, ya karena korupsi dan merasa kemarin membela dan mendukung Pak Prabowo. Luar biasa kan? Ayo, bisa jadi Noel bisa ngomong, saya mendukung Pak Prabowo mati-matian sampai jadi, masa gua nggak dikasih amnesti? Sementara Hasto PDIP yang menjadi musuh bebuyutan dan tidak mendukung Pak Prabowo sama sekali, masa dikasih amnesti? Nggak adil dong, ayo. Pak Prabowo kalau dihadapkan pada masalah ini gimana Pak? Aduh, capek juga sih. Oke, lanjut. Sekali lagi, sifat korup itu adalah bukan sifat yang tiba-tiba. Ada kesempatan, ada kebutuhan, pengen korup. Enggak. Sifat korup itu lahir itu dari terbentuknya mindset dari awal sekali. Ya, karena ini masalah mindset. Ini adalah masalah perilaku. Ini adalah masalah pola pikir. Kalau bicara pola pikir, di otak kita itu ada namanya limbik. Limbik itu adalah pusat otak untuk mengontrol segala kegiatan dan aktivitas kita. Di sana tersimpan memori otak kita. Seluruh perilaku kehidupan kita ada tersimpan memori otak kita namanya limbik. Ya, biar ya. Gri, lo melebihi Dokter Tifa lo Gri. Dokter Tifa nggak tahu. Nah, saya gambarkan limbik atau memori otak kita itu seperti dalam hard disk komputer atau laptop atau HP. Ya, artinya apa? Kalau di dalam memori itu tidak pernah tersimpan karakter korup, seumur hidup insya Allah dia tidak akan melakukan korupsi, even itu ada kesempatan besar. Tidak pernah akan melakukan itu. Karena tidak ada tersimpan dalam otak, memori otak mereka itu karakter-karakter atau sifat-sifat korup. Gimana kemudian para pejabat ini bisa korupsi? Datangnya adalah dari, kalau orang bilang Jawa itu, lumayanan. Apa itu lumayanan? Beli rokok, ngambil untung. Apa itu lumayanan? Dikasih tugas untuk belanja, lumayan ngambil untung. Bermula dari situ. Kemudian meningkat menjadi mendapat uang fee, ucapan terima kasih, sudah membantu. Berangkat dari sana. Akhirnya lama-lama itu semuanya tersimpan di dalam memori otak kita, di limbik tadi. Lama-lama dia akan berani, walaupun bentuknya masih basa-basi, ngeledek-ngeledek atau nyinggung-nyinggung, ada kali, nah pernah dengar kan biasanya kan? Ada kali uang rokok mah, nah itu adalah benih-benih korup yang kita nggak pernah sadari dan itu tersimpan di memori otak kita. Kalau itu yang terjadi, ya lain kali dia akan berani mentarget 2% dong, 3%. Gua menangin tender 5% ya. Lama-lama dia akan berani mentarget
Udah gua nitip 10% masukin ke harga. Itulah karakter sifat-sifat korup yang berawal dari tadi. Ya, memori otak yang sedikit demi sedikit terus ditimbun akhirnya menjadi kerak yang ada di limbik. Itu. Nah, begitu kesempatannya makin besar, dia berani mentarget. Itulah nggak asing dan sering kali terjadi di tengah masyarakat kita, pejabat-pejabat yang mempunyai otoritas tinggi, ya, pejabat-pejabat yang mempunyai decision maker, mentargetkan proyek ketika memberikan tender. Dulu era Jokowi udah makin sempit, udah makin sulit. Dulu berapa matoknya? 30%. Ini kan gila, otak-otak gila ini. Saya nggak bicara Noel ya, bicara umum itu. Mentargetkan apa? Masang angka 20%. Kalau berani 30%, 20%, 30%. Kalau berani 30%, ya udah nanti dapat. Gila nggak? Proyek udah dipotong duluan 30% untuk orang yang memberikan proyek yang mempunyai otoritas di salah satu instansi, badan, dan lain-lain. Bayangkan? Kebayangkan? Kemudian diambil lagi keuntungan buat kontraktornya. Berapa keuntungan buat kontraktor? 20%. 50% biaya proyek sudah kepotong di depan, belum kerja, belum apa-apa. Bayangkan? Belum nanti yang calonnya, yang bawa 2%, 3% tercecer semuanya. Akhirnya 60%. Praktis yang dipakai belanja proyek, yang dibelanjakan 40%. Kebayangkan? Mental korup ini, kebayangkan? 40%. 40% men, dari 100%. Misalnya nih saya ambil contoh, yang dipakai untuk membangun PLTU, itu hanya dibelanjakan 40%. 60% sisanya dibagi-bagi. Itulah kenapa kemudian Hambalang mangkrak. Itulah kenapa PLTU Pontianak mangkrak. Itulah kenapa proyek-proyek lain juga banyak sekali yang mangkrak. Kenapa? Belum jadi, uangnya udah habis. Gila kan? Pelaku-pelaku korup ini. Ini adalah masalah mental. Ini adalah masalah mindset. Ya, karena memori otak itu yang menggerakkan kita bicara, yang menggerakkan badan tubuh kita yang lain, ya, melalui memori otak. Gambarannya begini. Kalau tidak pernah tersimpan dalam HP kita lagu dangdut, ini yang offline ya. Kita mau cari lagu dangdut di memori HP kita, nggak akan ketemu. Tapi kalau kita pernah menyimpan lagu dangdut di file memori handphone kita, pasti akan ketemu, kita cari. Akhirnya kita on, kita setel, keluar bunyi, keluar tindakan, keluar perilaku. Sama dengan orang manusia yang di otaknya, pusat limbik tadi, tersimpan memori korup yang tadi di depan saya sampaikan. Karena tersimpan memori korup, ketika ada kesempatan, perilaku korup itu langsung memerintahkan. Otak kita langsung memerintahkan. Noel, itu lumayan itu. Kamu bisa itu. Bungutlah dari anak-anak, tinggal kamu ngomong. Kamu punya jabatan. Kamu punya kedudukan. Kamu di decision maker. Kamu yang menentukan. Mintain aja. Itu. Otak yang memerintahkan. Ya, pusat memori otak yang ada di limbik itu tadi yang memerintahkan. Ketika limbik, pusat otak kita memerintahkan, keluar omongan, keluar perintah, tangan gerak, kaki gerak, ya. Itu yang terjadi hari ini. Nah, sebaliknya kalau di memori otak kita, pusat memori otak kita, limbik tadi, tidak sekalipun tersimpan memori korupsi, lu mau ada kesempatan triliunan juga nggak akan melakukan korupsi. Contoh, Pak Basuki. Pak Basuki, salam dari Agrifana nih. Halo Pak Bas. Contoh Pak Basuki. Saya udah perkirakan, kalau proyek triliunan rupiah, ratusan triliun, mungkin bahkan ribuan triliun, tol dari Sabang sampai Merauke, bandara, pelabuhan, embung, bendungan, dan yang lain-lainnya, pasar, itu kalau Pak Bas tidak mempunyai memori dalam otaknya itu korup, tetap akan selamat. Even itu ada kesempatan, nilainya triliunan, akan selamat. Nggak ada di otaknya itu mental korup.
Nggak ada di memori otaknya, nggak ada. Nggak ada. Karena memori otak itu akan keluar menimbulkan kebiasaan. Dia akan mengeluarkan perintah menjadi kebiasaan. Itu yang ada di memori otak. Saya ambil contoh yang lain ya. Misalnya orang yang tidak merokok, di memori otaknya ini tidak ada, tidak pernah tersimpan memori merokok. Disuruh-suruh, dikasih, dibeliin rokok, ya paling dicium-cium, nggak akan mau merokok. Karena apa? Tidak tersimpan sedikit pun memori dalam otaknya itu merokok. Merokok itu enak, merokok itu gaya, merokok itu asik, merokok itu enjoy. Kebalikan, bukan berarti saya melarang orang merokok ya. Kebalikannya, ketika tersimpan memori merokok itu enak di dalam pusat memori otak limbik tadi, tersimpan memori merokok enak, merokok enjoy, merokok itu bikin pergaulan dan lain-lain. Untuk berhenti merokok susah setengah mati. Karena apa? Ini yang ada dalam memori otak ini akan menimbulkan kebiasaan, habit. Kalau tidak tersimpan memori tidak merokok, suruh merokok nggak bisa. Contoh lagi, orang yang tersimpan di otaknya kebiasaan bangun pagi, subuh, even dia tidurnya cuma sebentar malam, ngantuk banget, dia tetap bangun pagi. Karena apa? Habit, kebiasaan yang ada di memori otak kita. Walaupun nanti karena ngantuk banget, sholat atau kegiatan lain, olahraga, apapun itu, kemudian tidur lagi. Tapi nggak bisa. Suruh bangun siang tuh nggak bisa. Kebalikannya, orang yang biasa bangun siang, suruh bangun pagi, sulit dilakukan. Karena apa? Di memori otaknya itu nggak ada bangun pagi, yang ada tuh bangun siang. Besok mesti pergi luar kota, pesawat flight jam pertama, saya mesti bangun pagi, nyalain alarm di HP, nggak puas, HP 1, HP 2 nyalain semuanya. Apa yang terjadi ketika jam 3 bunyi alarmnya? Apa yang dia lakukan? Apa yang terjadi? Dia ambil HP, dia matiin. Yang terjadi apa? Tidur lagi. Karena apa? Memori otak kita tidak memerintahkan untuk kita bangun pagi. Yang terjadi apa? Kebablasan. Bener Gri. Kok lu pinter Gri? Loh enggak. Ini adalah pesan moral buat seluruh pejabat di negeri ini. Seluruh instansi. Seluruh kementerian. Ini coba renungkan, coba camkan. Yang paling gampang mungkin Pak Bas saya bisa ambil contoh. Karena apa? Enggak tersimpan sedikit pun dalam memori otaknya itu korup, lumayan dapat fee, lumayan dapat untung. Enggak ada. Even kesempatan sampai ratusan triliun membangun dari Sabang sampai Merauke dan otoritasnya ada di beliau, enggak terjadi. Enggak terjadi sama sekali. Coba bayangkan kalau bukan Pak Bas. Kebayang nggak kira-kira? Kebayang nggak? Mangkrak semua tol, mangkrak semua bandara, mangkrak semua pelabuhan. Seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Ini udah luar biasa. Awalnya dari lumayan, disuruh beli, dapat untung. Ya, awalnya dari situ. Lumayan, dapat upah, lumayan, dapat fee. Awalnya dari situ. Lama-lama berani meminta, lebih naik kelas lagi, berani mentarget. Lebih naik lagi, berani nitip. Tadi yang saya bilang, nitip dong 10%, nitip dong 20%. Sampai hari ini tender-tender itu masih ada Pak Prabowo. Walaupun lewat e-katalog, walaupun lewat LPSE, masih ada Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo komitmen melawan korupsi, cekek-cekekin aja semuanya orang-orang di instansi tertentu. Cekek-cekekin aja Pak Prabowo. Dan harus cepet, tas gitu. Gri, kamu punya datanya. Nanti dah aku melapor. Biar kalian yang pernah berurusan dengan LPSE dengan saya. Ayo, biar kalian. Udah katalog, udah tipis. Ya. Kadang-kadang saya kasihan loh sama pengadaan itu. Sama vendor, sama supplier. Udah marginnya tinggal 7%. Masih bisa itu ngasih 2%, 5%, cuma dapat 5%.
5% ya masih mau turun, 2% dikeluarin untuk success fee. Coba bayangin. Tender LPS juga begitu. Supaya harga bersaing tipis banget. Karena apa? Kalau nggak tipis, nggak menang. Tipis pun masih ada success fee. Kan gila ini, Pak. Karena apa? Isi otaknya, dalam memori otaknya, hard disk yang tadi saya bilang, udah dipenuhi simpanan-simpanan file korupsi. Dan dari sebelum menjabat masih rendahan, masih pegawai rendahan, mungkin masih staf, ya. Udah seperti itu perilakunya, lumayan. Di segala urusan dapat lebih, lumayan. Di segala urusan harusnya nggak usah ngambil untung atau nggak perlu ngambil untung. Itu yang terjadi. Gri, jadi masalah Noel gimana, Gri? Masalah Noel? Ini mumpung momennya pas ya. Masalah Noel, kita tunggu pes konferensi dari KPK. Supaya ya tetap ada praduga tak bersalah kan? Nah, makanya saya kasih ilustrasi kalau benar ini pemerasan dan mentarget setoran, ini udah parah banget. Udah manusia paling parah. Kalau kita lihat mobil yang disita KPK, kita lihat motor Ducati yang diperiksa KPK, kita lihat kekayaannya, ya udah nanti kita lihat pengumuman KPK dulu, baru nanti kita bahas lagi. Ya kalau itu semuanya benar, wow, parah banget. Nanti kita bedah profiling dari seorang Immanuel Ebenezer. Tapi itu nanti setelah ada keterangan pers dari KPK. Sampai di sini, selain melawan hoax, YouTuber Nusantara juga komitmen melawan korupsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita dengarkan single lagu dari YouTuber Nusantara. Cekidot. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Wanto B kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.